Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video channel YouTube saya. Dan pada video kali ini, saya ingin sharing bagaimana teknik untuk menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar atau berdasarkan capaian pembelajaran. Oke, sebelum ke situ, saya ingin menganalogikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran itu seperti apa. Ya, tujuan pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang harus dicapai oleh peserta didik secara sistematis mulai dari awal sampai ke akhir, di mana akhir ini adalah muara dari kompetensi dasar yang akan dicapainya atau capaian pembelajaran yang akan dicapainya kalau menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, misalkan di sini saya akan analogikan ada sebuah materi pelajaran di negeri antah berantah, ya, di mana KD 3.1-nya adalah memanaskan kendaraan bermotor roda 2. Artinya kompetensi dasar inilah yang harus dicapai oleh seluruh peserta didik pada kelas itu. Artinya, untuk bisa mencapai KD 3.1 ini, yaitu memanaskan kendaraan bermotor roda 2, kita memerlukan tujuan-tujuan pembelajaran secara sistematis mulai dari awal yang paling sederhana sampai yang paling akhir atau yang paling kompleks, di mana yang paling akhir ini kalau sudah dicapai oleh siswa, berarti dia sudah mampu memanaskan kendaraan bermotor roda 2. Baik, mari kita coba bayangkan bagaimana cara kita memanaskan kendaraan bermotor roda 2. Apa dulu sih tahapan yang harus dicapai? Tentu yang pertama adalah mencari kunci motor di lemari dulu. Jadi tentu kita harus bisa menemukan kuncinya dulu, ya. Dan kuncinya ada di lemari, di mana kita tidak mungkin bisa memanaskan kendaraan bermotor kalau kuncinya saja tidak kita pegang sama sekali. Kemudian tujuan yang kedua, setelah ketemu kuncinya, maka tahapan yang harus dilakukan adalah memasukkan kunci motornya ke dalam lubang kunci. Karena kalau kita sudah ketemu saja, tanpa kita tahu bagaimana cara memasukkan kunci motor ke dalam lubang kuncinya, maka kendaraan bermotor tidak bisa dipanaskan. Oke, setelah kuncinya berhasil dimasukkan, apa yang dilakukan? Berarti mengeluarkan motor dulu dari garasi, ya. Mengeluarkan motor dari garasi ini adalah tujuan yang ketiga. Baru tujuan yang keempat, memutar kunci motor ke posisi on. Di mana kalaupun kita sudah memasukkan kunci motor ke lubang, kita sudah mengeluarkan motornya, itu kan tidak secara otomatis tiba-tiba motornya langsung nyala dan bisa dipanaskan. Ya, tapi kita harus putar dulu kuncinya ke posisi on, jangan sampai salah memutar. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah menghidupkan mesin motor dengan tombol starter. Ya, karena kalau diputar saja, kalau motor kan dia tetap harus di starter, ya, berbeda dengan mobil. Kalau mobil diputar ke on biasanya langsung starter secara otomatis. Baru setelah hidup, tentu karena kita tujuannya ingin memanaskan kendaraan bermotor, maka kita tarik gas perlahan-lahan agar proses pemanasannya bisa lebih cepat. Setelah itu, untuk tahu apakah kendaraan bermotor sudah panas atau belum, maka tujuan selanjutnya adalah mengidentifikasi suhu mesin motor dan menaiki motor dengan perlengkapan berkendara, ya. Karena sudah panas, saya ingin mencoba menaiki motornya. Kemudian tentu agar motornya bisa berjalan, saya masukkan gigi satu dan tarik gas perlahan dan mengemudikan motor dengan penuh hati-hati di jalan raya. Nah, itu adalah tujuan-tujuan yang bisa saya turunkan mulai dari awal. Kita jangan dulu melihat tujuan 3.8 sampai 3.10, ya, kita hilangkan dulu itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, mungkin tidak bisa memutar kunci motor ke posisi on tanpa siswanya sendiri memegang kuncinya. Nah, itu kan tidak mungkin, ya. Jadi artinya tujuan-tujuan pembelajaran ini diurut secara sistematis, secara logis, mulai dari awal sampai akhir, di mana tentu tidak ada tahapan yang berhasil dilewati oleh siswa tanpa mencapai terlebih dahulu tujuan pembelajaran sebelumnya. Makanya harus hati-hati. Ketika menurunkan tujuan pembelajaran itu harus sangat logis, tidak bisa sembarangan, ya. Begitupun, saya tidak bisa menarik gas perlahan kalau mesin motornya pun tidak berhasil dihidupkan. Nah, jadi logikanya tujuan pembelajaran itu diurut bukan berdasarkan tentang urutan topik di dalam buku. Nah, ini adalah kesalahan siswa, ya. Eh, Mohon maaf, kesalahan guru pada umumnya adalah menurunkan tujuan pembelajaran itu dengan melihat subtopik apa nih yang ada di dalam bukunya. Jadi kalau subtopik yang pertama tentang subtopik A, maka tujuan yang pertama adalah tujuan pembelajaran untuk mencapai subtopik A. Kemudian ketika melihat halaman selanjutnya ada subtopik B, berarti tujuan pembelajaran yang kedua adalah untuk siswa mencapai
subtopik B dan seterusnya. Padahal urutan di dalam buku itu bukan urutan pencapaian kompetensi, ya, tapi harusnya dikeluarkan dulu semua subtopiknya, baru dirunut oleh guru dan dicek urutannya mana yang harusnya lebih duluan dicapai, mana yang seharusnya lebih akhir dicapai dalam buku tersebut setelah mengeluarkan subtopiknya. Baru dicek KD-nya menuntut sampai kemana, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah urutan yang logis untuk KD 3.1 bisa terpenuhi. Tapi mungkin ini penomorannya agak keliru ya. Harusnya ini 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4. Mengapa harus 3.1.1? Karena kita berawal dari 3.1. Maka hal tersebutlah yang disebut sebagai tujuan pembelajaran. Gitu. Ya, meskipun sebetulnya kita masih belum bisa bilang ini adalah tujuan pembelajaran ya, karena tujuan pembelajaran komponennya jauh lebih lengkap. Nanti kita akan bahas itu di slide selanjutnya. Kita masih bisa bilang ini adalah indikator pembelajaran, di mana indikator pembelajaran akan dijadikan dasar untuk membuat tujuan pembelajaran. Nah, misal siswa sudah mencapai 3.7. Berarti kalau siswa sudah mencapai 3.7 yaitu mengidentifikasi suhu mesin motor, maka pasti siswa sudah bisa menghidupkan mesin motor. Maka pasti siswa sudah bisa memutar kunci motor ke posisi on. Dan maka pasti siswa sudah bisa memasukkan kunci motor dan memegang kunci motor. Yang artinya kalau sudah mencapai 3.7, maka tuntutan minimal dari KD 3.1 ini sudah terpenuhi. Betul ya? Nah, sekarang kalau saya mau tambahkan tujuan selanjutnya atau indikator selanjutnya. Setelah suhu mesinnya teridentifikasi panas, saya mau menaiki motornya dengan perlengkapan berkendara. Kemudian agar bisa berjalan, maka saya masukkan gigi satu dan tarik gas perlahan. Dan terakhir mengemudikan motornya dengan penuh hati-hati di jalan raya. Boleh nggak saya menurunkan tujuan pembelajarannya? Ternyata tidak sampai 3.7, tapi sampai 3.10. Boleh? Boleh. Dengan catatan, 3.7-nya harus dituliskan karena ini adalah minimal pencapaian KD yang diminta. Tapi kalau 3.8, 3.9, 3.10 itu tidak diminta di KD sebetulnya, ya kan? Karena KD-nya hanya sampai memanaskan motor, bukan sampai mengendarai motornya sampai ke jalan raya. Jadi minimal indikator atau tujuannya sudah tercapai, tapi yang 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 itu hanyalah tambahan suplemen untuk menambah level kognitif siswa, tapi tidak dipermasalahkan, boleh-boleh saja. Yang jadi masalah adalah kalau 3.7-nya tidak ada. Jadi tiba-tiba tarik gas perlahan, kemudian tiba-tiba langsung menaiki motor, dan seterusnya. Padahal mesin motornya belum panas sama sekali. Akhirnya kan bisa menyebabkan motor tersebut tiba-tiba berhenti di tengah jalan kan ya, kalau kondisi motornya tidak panas secara ideal. Nah itu, jadi maksudnya dari 3.1.1 sampai 3.1.7 ini adalah minimal pencapaiannya karena diminta oleh KD, tapi selanjutnya ini adalah suplemen, hanya untuk menambahkan level kognitifnya siswa. Begitu. Begitupun dengan KD 4.1. Ini ada yang kurang ya, 4.1. Biasanya 4.1 juga terkait dengan 3.1 atau 4.3 terkait dengan 3.3. Selalu linearitas kalau kurikulum 2013 ya. Misalkan KD 4-nya adalah menyajikan karya tentang aktivitas memanaskan kendaraan bermotor roda 2 dalam bentuk media. Artinya, setelah saya berhasil memanaskan kendaraan bermotor roda 2, ternyata KD 4.1 ini meminta untuk menyajikan karya saya tentang aktivitas tadi dalam bentuk media. Ya, karena biasanya KD 4.2 ini adalah psikomotor, kalau KD 3 titik ini adalah kognitif. Jadi kalau kognitif dia lebih ke arah kemampuan kognitifnya, tapi kalau KD 4 titik ini lebih ke arah kemampuan psikomotor, yaitu keterampilan dia menciptakan sesuatu, keterampilan dia menghasilkan sesuatu, atau keterampilan dia melakukan praktikum, percobaan, dan seterusnya kalau di dalam konsep-konsep mata pelajaran. Nah, kalau ingin menyajikan karya berbentuk media, artinya tujuan yang pertama atau indikator yang pertama tentu saya harus membuat suatu karya dalam bentuk media. Media apa ya? Ya, saya ingin menentukan dengan video saja, video vlogging, di mana kegiatan memanaskan kendaraan bermotor yang tadi telah saya lakukan. Kemudian, membuat video vlog ketika berkendara di jalan raya dan seterusnya. Nah, dan mengupload video dokumenter ke dalam channel YouTube. Dari sini, kita sudah bisa terbayang. Sebetulnya kan KD hanya meminta kita menyajikan karya dalam bentuk media tentang aktivitas kita tadi memanaskan kendaraan bermotor. Artinya,
cukup membuat video vlog sampai berhasil memanaskan kendaraan bermotor dan kemudian disajikan video tersebut ke dalam channel YouTube, diupload ya. Tapi tujuan yang kedua boleh diadakan, yaitu karena tadi kita sudah eh, terlanjur mengemudikan motornya sampai ke jalan raya, maka kita boleh bikin video vlog sampai ke jalan raya. Tapi ingat, ini adalah indikator atau tujuan tambahan saja, karena sebetulnya tidak terkait sama sekali dengan KD4 atau KD3. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu, mari kita coba implementasikan ke dalam materi pelajaran. Ya, ini adalah materi pelajaran biologi SMP kelas 7 kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau saya keliru. Misalkan kompetensi dasarnya saya mau ambil yang 3.2 ya. 3.2 dan 4.2 karena ini selalu berpasangan. 3.2-nya adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Artinya, buatlah indikator atau tujuan pembelajaran secara runut dan sistematis sampai pada tujuan terakhir di mana siswa berhasil mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya. Baru nanti setelah selesai, 4.2-nya harus menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup tadi yang telah dilakukan di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, gimana kita bikin tujuan pembelajarannya? Mari kita coba simulasikan ya. Nah, ini adalah KD yang tadi ya, 3.2. Gimana sih cara kita mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda? Tentu, yang pertama yang harus dicapai adalah kita bisa dulu mengidentifikasi ciri makhluk hidup itu apa aja. Ya kan? Kita nggak mungkin bisa mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan kategorinya masing-masing atau berdasarkan kelompoknya masing-masing tanpa kita tahu ciri dari objek yang sedang kita klasifikasikan. Jadi harus tahu dulu ciri-ciri makhluk hidup itu apa. Kemudian, karena ternyata diklasifikasikannya antara makhluk hidup dan benda, berarti kita juga harus tahu ciri benda itu seperti apa. Yang artinya ciri benda selalu berbeda dengan ciri makhluk hidup. Kemudian setelah tahu ciri-ciri keduanya, maka kita harus bisa membandingkan makhluk hidup dan benda. Jadi kita coba dibandingkan, ini makhluk hidup, ini benda. Kita coba bandingkan mana yang masuk ke dalam makhluk hidup, mana yang masuk dalam kategori benda. Nah, tentu kita tidak mungkin ya bisa membandingkan tanpa tahu dulu ciri-ciri dari masing-masing objek tersebut. Kemudian setelah bisa membandingkan, lalu menganalisis perbedaan. Kalau membandingkan kan hanya melihat eh, persamaannya apa, perbedaannya apa, hanya dibandingkan. Seperti ada spidol merah dan spidol biru, itu saya coba bandingkan bedanya apa. Yang satu sama-sama bentuknya spidol, yang lainnya perbedaannya adalah warnanya. Nah, itu adalah membandingkan. Tapi kalau menganalisis perbedaan, yaitu menganalisis tentang sebetulnya spidol dua tadi itu sama aja ya, sama-sama spidol, bahkan label spidolnya sama, mereknya sama, tutup botolnya juga ada di atas, cara menggunakannya sama, tapi karena kita analisis, akhirnya kita berhasil menemukan perbedaan, yaitu letaknya ada di warna. Nah, untuk menganalisis perbedaan yang jauh lebih fokus ini, kita pakai kata kerja operasionalnya menganalisis, karena jauh lebih spesifik. Ya, kalau membandingkan hanya sekedar didekatkan, oh ini samanya, oh ini bedanya. Tapi kalau menganalisis perbedaan, itu kita sampai menguraikan satu persatu ciri-ciri dari objek yang sedang diamati. Kemudian 3.5 adalah mengklasifikasikan makhluk hidup. Tentu setelah kita tahu bedanya apa, akhirnya kita tahu, oh ini termasuk kelompok yang mana nih, apakah makhluk hidup atau benda. Yang artinya mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, sampai sini KD 3.2 kan tercapai ya. Karena kita inginnya menggolongkan makhluk hidup agar bisa dipisahkan dari kategori benda. Tapi kita tidak mungkin bisa mengklasifikasikan kalau tidak bisa membandingkan atau menganalisis perbedaan atau mengidentifikasi cirinya dulu. Nah, ini sudah diurut secara logis. Ini diurut tidak berdasarkan urutan di dalam buku, bukan urutan topik di dalam buku. Bagaimana 4.2-nya? 4.2-nya juga sama, menyajikan hasil dari kegiatan kita tadi dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Berarti 4 titik, mohon maaf ini harusnya bukan 4.1 ya. Ini penomorannya agak keliru nih. Seharusnya kita coba perbaiki saja mungkin ya. Bisa tidak ada di sini ya. Sebentar. Oke, kita coba pause dulu. Nah, sekarang sudah kita perbaiki penomorannya ya. Seperti ini, 3.2.1 dan seterusnya, 4.2.1 dan seterusnya. Nah, untuk menyajikan hasil kegiatan kita tadi, kita sajikan
hasil klasifikasi makhluk hidup dan bendanya dalam bentuk presentasi dulu mungkin ya. Kemudian nanti akan dibuatkan laporan hasil klasifikasinya. Nah, inilah cara menurunkan tujuan pembelajaran yang sebelumnya kita awali dari indikator pembelajaran dulu. Nanti kita akan coba jelaskan apa sih bedanya indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah contohnya. Sekarang kita coba bahas hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menurunkan tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran. Yang pertama, indikator hanya memuat behavior. Behavior itu adalah perilaku yang harus dicapai oleh siswa. Dan tujuan nanti dibuat dari indikator pembelajaran. Jadi nanti tujuan pembelajaran itu dibuatnya berdasarkan indikator dulu. Jadi terkadang di dalam RPP ada yang buat indikator dulu, baru bikin tujuan pembelajaran. Ada juga yang langsung membuat tujuan pembelajaran tanpa ada indikator. Karena kalau sudah buat tujuan pembelajaran, kita sudah paham indikatornya apa sebetulnya. Jadi biasanya sih tidak ada indikator ya seharusnya, tapi langsung tujuan pembelajaran karena tujuan pembelajaran komponennya jauh lebih lengkap. Apa sih komponennya? Nah, ini dia. Tujuan harus memuat komponen A, B, C, D. Audience, behavior, condition, dan degree. Apa saja itu? Nah, kita contohkan indikator. Indikator kan tadi hanya behavior ya. Berarti dia punya komponen B saja. Apa sih behavior? Perilaku yang harus dilakukan atau dicapai oleh siswa. Yaitu mengidentifikasi ciri makhluk hidup. Contoh kita tadi di awal. Mengidentifikasi ciri makhluk hidup ini adalah behavior. Hal yang harus dicapai oleh siswa atau hal yang harus dilakukan oleh siswa. Tujuannya adalah berasal dari indikator. Artinya tujuan dibuat berdasarkan indikator yang telah dibuat. Hanya tinggal ditambahkan komponen audience, condition, dan degree. Karena indikator sudah punya behavior. Bagaimana cara menambahkannya? Tambahkan audience-nya. Siapa sih audience-nya? Siapa sih pelakunya? Yaitu peserta didik. Indikatornya sama tadi behavior, mampu mengidentifikasi ciri makhluk hidup. Tinggal ditambahkan mampunya saja. Kemudian C adalah condition. Condition itu artinya dengan cara apa agar behaviornya bisa tercapai. Dengan metode apa biasanya? Biasanya kalau mempelajari ciri makhluk hidup kan melalui kajian literatur ya. Berarti melalui kajian literatur. Kalau misalkan behaviornya adalah mampu membedakan protein, karbohidrat, lemak di dalam uji praktikum biologi, biasanya kondisinya kan harus lewat praktikum. Berarti melalui metode praktikum. Gitu. Jadi condition ini tergantung behaviornya apa. Secara logis behavior ini dicapai dengan kegiatan apa sebetulnya. Nah, itu adalah condition. Degree-nya adalah ukuran. Ukurannya yaitu dengan tepat. Mengapa dengan tepat? Karena mengidentifikasi ciri makhluk hidup, ukuran kebenarannya tentu harus bisa diidentifikasi dengan tepat. Kecuali gini, ada degree yang bunyinya kuantitatif. Misal, audiensnya peserta didik. Behaviornya adalah mampu menyebutkan eh, 3 contoh makhluk hidup. Ya, conditionnya melalui kajian literatur. Degree-nya apakah harus dengan tepat? Nggak usah. Karena di awal sudah ada kuantitatif, yaitu menyebutkan 3 contoh makhluk hidup. 3 ini adalah degree, ukuran minimal yang harus dicapai oleh siswanya. Nah, jadi kalau ada kuantitatifnya, menyebutkan 5 contoh, 5 macam, 5 teknik, 10 contoh, dan seterusnya, itu adalah degree-nya. Si angka-angka tadi adalah degree-nya. Tapi kalau tidak ada angkanya, maka biasanya degree-nya adalah dengan tepat, dengan benar, eh, dengan sesuai, dan seterusnya. Itu adalah degree yang biasanya digunakan ya. Nah, setelah itu, tujuan itu yang paling sulit adalah menentukan kata kerja operasionalnya. KKO itu ada di behavior, ya. Ini nih, mengidentifikasi. Mengidentifikasi ini adalah kata kerja operasional. Dan ini umumnya menggunakan taksonomi Bloom revisi. Jadi kita bisa lihat, searching aja di tabel Google, ada tabel kata kerja operasional taksonomi Bloom revisi. Nanti Anda bisa lihat apa saja yang ada kata kerja operasional di situ. Dan bisa digunakan sih sebetulnya, meskipun kajian taksonomi Bloom ini tidak semudah itu untuk menggunakan tabel taksonomi Bloom. Mungkin kita akan bahas itu di video yang berbeda ya. Kemudian kata kerja operasional tadi biasanya kata kerja operasional itu terukur ya, seperti mengidentifikasi. Mengidentifikasi kan berarti terukurnya dengan cara siswa berhasil mengidentifikasinya.
atau membedakan. Siswa mampu membedakan, berhasil menyebutkan perbedaannya ini dan ini. Tapi hindari kata kerja operasional memahami dan mengetahui. Ini tidak tidak termasuk kata kerja operasional ya, di dalam tujuan ini tidak boleh karena tidak bisa dijadikan sebagai behavior. Mengapa? Siswa untuk tahu memahami, bagaimana cara mengukurnya? Nggak bisa kan? Siswa kalau udah paham, biasanya diukurnya dengan cara dia diminta menjelaskan, dia diminta mengidentifikasi, dia diminta membedakan, dia diminta menganalisis, dan seterusnya. Itu adalah kata kerja operasionalnya. Begitupun dengan mengetahui. Bagaimana kita tahu siswa sudah tahu atau sudah mengetahui sesuatu? Ya caranya minta dia menyebutkannya, atau menjelaskannya, atau mengidentifikasinya. Berarti hindari kata kerja operasional memahami dan mengetahui. Ini nggak boleh ada di dalam tujuan pembelajaran. Karena taksonomi Bloom pun tidak ada memahami dan mengetahui. Ya, kata kerja operasional harus memenuhi minimal tuntutan dari KD. Jadi KKO-nya harus sampai ke tuntutan KD-nya meminta apa. Misal, tadi KD-nya kan tentang mengklasifikasikan makhluk hidup ya, dan benda. Kita lihat kata kerja operasional di dalam KD-nya, yaitu mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan ini adalah C2, kata kerja operasional di dalam C2. Maka tujuannya minimal harus sampai C2 juga. Begitu. Kemudian kata kerja operasional harus dirunutkan secara sistematis, yaitu mulai dari C yang terendah sampai C yang tertinggi. Misal, C yang tertingginya tadi sampai C2, berarti ada C1, kemudian C2. Kalau KD-nya menuntut sampai menganalisis, berarti dia sampai C4. Berarti C1, C2, C3, C4. Harus runut seperti itu ya. Setelah C yang tertinggi, boleh nggak balik lagi ke C yang terendah? Boleh, tapi jika masuk pada subtopik yang berbeda pada materi tersebut. Nanti kan saya contohkan seperti apa ya, ketika C-nya sudah mencapai yang tertinggi, tapi bisa direset kembali menjadi C yang terendah. Dan KKO diupayakan tidak homogen. Tidak selalu siswa mampu menjelaskan sampai tujuan 1 sampai 10 semuanya menjelaskan. Nah, itu tidak heterogen, itu homogen dan itu nggak boleh ya. Karena artinya siswa hanya punya satu perilaku yang akan dicapai, yaitu dia punya keterampilan menjelaskan saja, tapi tidak punya keterampilan mengidentifikasi, membedakan, menganalisis, dan seterusnya. Dan tujuan yang telah disusun tentu harus bisa dipecah berdasarkan pertemuannya. Kira-kira tujuan 1 sampai berapa nih untuk pertemuan yang ke-1. Kemudian untuk pertemuan yang kedua kira-kira melanjutkan dari tujuan yang tadi sampai tujuan yang berapa. Nah, cara men-split ini tentu sesuai dengan silabus yang dibuat. Gitu ya. Mari kita contohkan sekali lagi tentang bagaimana cara menurunkan tujuan pembelajaran. Kita pakai materi kelas 11 kalau tidak salah ini. Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Ya, menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Berarti kita lihat nih di sini. Kata kerja operasionalnya adalah menganalisis. KKO menganalisis itu adalah C4 dalam taksonomi Bloom. Berarti tujuan pembelajaran nanti harus diurut berdasarkan C1, C2, C3 sampai ke C4. Atau bisa C1, C2, C4. Intinya harus dimulai dulu dari yang terendah. Tidak harus semua C-nya terbawa sebetulnya. Tidak harus ada lengkap sekali C1, C2, C3, C4. Enggak harus sebetulnya. Tapi bisa saja ada C2-nya saja tanpa ada C1, tapi sampai C4. Atau C1, C2, C4. Ya, karena C3 tidak semua bisa dicantumkan dalam tujuan pembelajaran, terutama di mapel biologi. Nah, nanti pun Anda akan menemukan ada KD yang bunyinya memahami di sini. Katanya nggak boleh jadi kata kerja operasional. Iya, nggak boleh kalau itu di tujuan dan indikator. Tapi kalau di KD itu kan buatan pemerintah ya. Kita tidak bisa mengomentari itu. Itu sudah template dari pusat. Jadi kita ikuti saja. Tapi nggak boleh turun jadi indikator dan tujuan, gimana memahami dan mengetahui itu tidak jadi behavior. Tapi kalau di sini ada memahami di KD-nya, berarti dia sampai C2, karena memahami dalam taksonomi Bloom ada di C2. Berarti mulai dulu dari C1, C2, gitu ya, sampai C2. Oke, kita contohkan sekarang. Nah, ini penomorannya salah lagi, mohon maaf ya, tapi kita sudah tahu ya, 3.2.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, dan seterusnya. Ini salah penomoran. Nah, KD-nya adalah menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ. Kita lihat di sini, ini kan ada 3 konsep ya. Ada konsep sel, ada konsep jaringan,
ada konsep organ. Kita bilangnya sih subkonsep, karena materi utamanya adalah tentang eh, sel, jaringan, dan organ. Tapi subkonsepnya ada subkonsep sel, subkonsep jaringan, dan subkonsep organ. Untuk sel dulu, kita bikin nih C1-nya. Berarti kita harus bisa mendefinisikan dulu selnya, naik ke C2 menyebutkan, ya, mohon maaf, menyebutkan itu bukan ke C2 ya, ini C1 harusnya. Mohon maaf, saya coba revisi di sini. Nah, inilah C1. Kemudian mengidentifikasi fungsi pada masing-masing komponen itu adalah C2. Mendefinisikan jaringan itu adalah C1. Nah, ini kembali lagi ke C1 ya. Mengapa kembali lagi ke C1? Karena subtopiknya udah berbeda. Ini tentang sel, sudah sampai C2. Ini tentang jaringan, kita default lagi dari C1. Ya, dan seterusnya. Nah, nanti dari C2 bisa langsung ke C4, karena kan sel dan jaringan sudah dipelajari. Akhirnya menganalisis keterkaitan antara struktur sel dan jaringan, yaitu C4. Mengapa C4? Karena menganalisis keterkaitan. Itu ada di taksonomi Bloom ya, silahkan dicek nanti. Kemudian mendefinisikan organ, balik lagi ke C1. Padahal udah sampai ke C4 nih. Kan KD-nya udah nyampe C4. Kenapa nggak di stop aja di sini? Nah, kalau di stop di sini, lihat, ini baru nyampe sel dan jaringan. Sedangkan KD 3.2-nya selain sel dan jaringan harus sampai ke organ. Berarti setelah sel dan jaringan, subtopik selanjutnya adalah organ. Ini subtopik yang berbeda. Berarti kita reset lagi ke kata kerja yang pertama, yaitu C1. Ya, dan seterusnya sampai C4, di mana menganalisis keterkaitan antara fungsi jaringan dan organ. Jadi seperti ini. Ini adalah contoh-contohnya. Ya, kenapa nggak ada C3? Kita tidak bisa memaksakan ya, karena C3 itu adalah melakukan sesuatu secara prosedural, yaitu praktikum dan seterusnya. C3 biasanya ada di KD4. Ya, C3 biasanya ada di KD4. Kalau KD3.2 biasanya hanya C1, C2, C4, C5. Begitupun yang C6, C6 biasanya ada di KD4, karena C6 adalah membuat. Ingat, KD4 adalah psikomotor, sesuatu yang dilakukan. Berarti kata kerja operasionalnya adalah semua hal yang kegiatannya adalah melakukan sesuatu, yaitu C3 dan C6. C3 melakukan kegiatannya, C6 adalah membuat sesuatunya. Nah, itu adalah contoh dari indikator pembelajaran. Ya, ingat ini masih indikator loh ya. Sekarang bagaimana cara membuat ke dalam tujuan pembelajaran? Ya, tinggal ditambahkan, misalkan 3.2.1-nya ini hanya behavior. Berarti tujuannya adalah peserta didik mampu mendefinisikan sel pada tumbuhan melalui apa ya? Kalau kita tahu definisi, biasanya kan melalui buku. Berarti melalui kajian literatur dengan tepat. Ingat audience, behavior, condition, degree di slide sebelumnya. Kemudian misalnya apa lagi ya? Eh, menganalisis keterkaitan sama saja. Biasanya menganalisis keterkaitan antara struktur sel dan jaringan tumbuhan itu dengan cara apa? Dengan cara kajian literatur biasanya sih. Ya, kecuali misalkan mengidentifikasi ciri mungkin ya, ada nggak ya di sini mengidentifikasi ciri? Hmm. Nah, misalkan kita buat tujuan pembelajaran 3.2-nya adalah mengidentifikasi bentuk sel pada tumbuhan. Nah, kalau mengidentifikasi bentuk sel, biasanya kita tahu bentuk sel kan dari pengamatan mikroskop ya. Berarti kondisinya adalah melalui kegiatan pengamatan praktikum dan seterusnya. Oke. Nah, jadi seperti itu teknik bagaimana menurunkan tujuan pembelajaran dan indikator. Jadi mudah-mudahan Anda bisa memahami tentang cara-cara yang tadi ya, di mana harapannya adalah Anda sudah berhasil bagaimana menurunkan tujuan pembelajaran lengkap dengan audience, behavior, condition, dan degree yang berasal dari indikator, meskipun indikatornya sebetulnya tidak usah ditulis ya, terutama dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran yang saya amput tadi, mahasiswa tidak perlu menuliskan indikator, langsung tujuan pembelajaran saja, dan hindari kata kerja operasional mengetahui dan memahami. Gunakan kata kerja operasional yang terukur, yang biasanya ada di dalam tabel taksonomi belum revisi. Kemudian urutkan dari tingkat kognitif yang paling rendah sampai yang paling tinggi, di mana yang paling tingginya adalah minimal pencapaian yang diminta di dalam KD. Kemudian jangan pernah mengeluarkan urutan topik dari urutan materi di dalam buku. Ya, sebagai contoh, biasanya ada saja guru yang menurunkan tujuan pembelajaran pada materi virus misalnya, yaitu menyebutkan tokoh-tokoh yang menemukan virus. Ya, padahal kalau dilihat
KD-nya itu tidak menuntut sampai kepada penemuan tokoh. Padahal KD-nya hanya menuntut biasanya kalau tidak prinsip virus, struktur virus, sampai peranan virus. Biasanya sampai di situ atau reproduksi virusnya. Nah, makanya akibat kita melihat buku, maka itu bisa menyebabkan tujuan pembelajaran banyak dikeluarkan, tapi sebetulnya tidak diminta di KD. Nah, makanya hindari. Buku itu hanya kita keluarkan dulu konsep-konsepnya, baru kita buatkan tujuan pembelajarannya. Nah, mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Anda, terutama dalam teknik menyusun tujuan pembelajaran. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.